Selamat pagi murid-murid. Pagi. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa memohon kepada masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak silakan duduk. Ya, duduk di bawah meja kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak. Oke, sekarang coba lihat temannya yang di samping untuk kalian. Ada yang tidak sekolah? Ya. Kenapa pergi ke sekolah? Pura-pura kenapa? Oke. Nah, kemarin kalian belajar tentang apa matematikanya? Data. Oke. Ada yang masih ingat apa itu data? Silakan. Data adalah informasi yang dikumpulkan atau fakta yang benar. Ya. Istri, sama? Ya, data adalah kumpulan informasi yang kita dapatkan secara nyata atau fakta. Oke, sekarang kita lanjut bakal mengulas lebih dalam terkait dengan data, yaitu menyajikan data menggunakan grafik piktogram. Nah, adapun tujuan pelajaran kita yang akan kita capai, nah kalian nantinya dapat menjelaskan apa itu piktogram serta menyajikan dan menganalisis sebuah grafik jadi piktogram. Oke. Nah, di depan ada sebuah data. Ada data hewan. Sekarang apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Ada anjing, ada burung, ikan, ada orang. Oke. Sekarang dari data ini kalian tahu berapa dari masing-masing hewan ini memiliki nilai? Apakah kalian mengetahui dari hewan-hewan tersebut memiliki nilai? Berapa nilainya? Ada bilang 7. Bisa berarti kalian mengetahui ya nilainya ini? Bisa. Oke. Sekarang apakah setiap gambar-gambar ini nilainya sama? Tidak. Kalau dilihat dari gambar di depan, apakah kalian bisa menyimpulkan hasil dari grafik tersebut? Bisa nyimpulin tidak dari gambar data depan? Menyimpulkan misalkan apa yang paling banyak hewan peliharaannya? Kucing. Berarti bisa menyimpulkan. Oke. Berarti data tersebut kalian sudah bisa memahami tanpa ada keterangan nilainya. Oke, berarti kalau misalkan kucing berapa nilainya kalau didata? 7. Anjing? 6. Burung? 4. Kelinci? 3. Ikan? 5. Kura-kura? 2. Jadi berapa nilainya setiap masing-masing dari simbol tersebut? 5. Kalau satu simbol aja kalian anggap 5, berarti ini ada 7 simbol. Berapa jadinya? Berarti dari ini kalian belum bisa menentukan data frekuensinya atau data piktogramnya. Kenapa? Karena di setiap data piktogram itu harus memiliki nilai simbol.
di setiap simbolnya itu memiliki nilai. Nah, sekarang apa sih itu piktogram? Nah, piktogram adalah cara dalam menyajikan data menggunakan sebuah gambar yang disertai dengan simbol. Nah, setiap gambar seperti Bapak bilang tadi, setiap gambar ini dia memiliki nilai. Misalnya satu simbol ini nilainya 5. Misalnya satu simbol ini 5 siswa. Berarti totalnya nanti bakal dikalikan jumlah simbolnya. Nah, piktogram ini digunakan supaya data yang kalian dapatkan atau yang kalian buat itu mudah dibaca, dipahami dan menarik untuk dilihat. Tidak seperti kemarin menggunakan frekuensi atau kurus. Kalau menggunakan piktogram ini kelihatannya lebih menarik ya. Nah, sekarang kira-kira fungsi piktogramnya itu apa? Menyajikan data secara visual, terus mempermudah pemahaman data, menarik kalian membaca, membantu pengertian data dengan sekarang. Nah, coba kita lihat dari gambar ini. Apakah dia terlihat visual? Visual itu maksudnya terlihat secara jelas oleh mata. Apakah dia mempermudah pemahaman kalian? Terus mana? Kalau kalian lihat data seperti ini dengan data yang kemarin dengan kurus, mana yang lebih menarik? Kenapa? Karena gambar atau simbol. Ya. Dan memiliki gambar yang unik, dia juga dengan cepat dapat membandingkan data tersebut. Nah, kira-kira apa ciri-ciri dari piktogram? Ya, menggunakan gambar atau simbol. Terus? Setiap gambar memiliki nilai tertentu. Ya, seperti Bapak bilang, setiap simbol atau gambar ini dia memiliki memiliki nilai tertentu. Terus dilengkapi judul. Dan terakhir dilengkapi keterangan atau legenda. Nah, dilengkapi keterangan atau legenda maksudnya adalah setiap nilai atau setiap simbol ini sudah diberikan keterangan atau legenda berapa nilainya setiap simbol atau gambar. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari piktogram. Ada judulnya. Setelah itu ada gambar atau simbolnya. Kemudian di bagian kiri dari simbol ada kategori namanya. Entah itu nama hewan, hobi, makanan, dan lain-lainnya. Yang terakhir yang pastinya ada keterangan nilai atau legenda. Sampai sana paham? Nah, sekarang kira-kira kalian pernah tidak menggunakan data tersebut di kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Pernah tidak membuat data piktogram dalam kehidupan sehari-hari? Tidak pernah? Oke. Nah, contohnya sering digunakan dalam menampilkan data sederhana seperti ada di depan kelas kalian jumlah meja, hasil pemilihan dan ataupun seperti kemarin kesukaan buah dari teman-teman kelasnya. Nah, kalian kalau dengan gambar, kalian dengan mudah memahami data tersebut tanpa harus membaca banyak angka.
seperti terus itu. Misalnya ada 40, kalian tidak harus membaca satu-satu. Nah, kemudian kalian juga harus memahami cara dari membaca piktogram tersebut. Yang dimana pertama kalian harus perhatikan judul dari piktogram tersebut. Kemudian kalian harus mengartikan arti dari satu gambar. Nah, di sini kan ada keterangannya, misalnya satu gambar itu 2 siswa. Berarti kucing ini terdapat berapa siswa yang memelihara kucing tersebut? 12. Kalau anjing? 10. Belum? Oke. Kemudian kan sudah kalian jumlahkan, berarti kalian sudah bisa membaca piktogram. Nah, ini kalau kalian mau membuat piktogram sederhana, contohnya buah favorit kalian. Seperti kemarin, pertama tentuin dulu data yang akan disajikan. Nama buahnya misalnya ada mangga, jeruk, durian. Dan misalnya menggunakan simbol lingkaran. Setelah itu kalian tentukan nilai dari setiap simbol ini. Misalnya setiap simbol ini memiliki nilai 3. Setelah itu kalian menentukan hasilnya ini. Udah, kalian sudah tentukan nilainya 3. Berarti nah, kalian sudah tentukan nilainya 3. Kemudian kalian mencari tahu. Misalnya mangga itu ada 6. Ada 6 siswa yang menyukai mangga. Berarti kalian harus membuat simbolnya berapa? Kalau nilai setiap simbolnya 3, harus membuat simbol berapa? 2. Nah, kalau jeruknya itu ada 3 yang menyukai, berarti simbolnya ada? Simbolnya 1. Kalau duriannya ada 12 yang siswa yang menyukai, simbolnya berapa? Kalau setiap nilai simbolnya adalah 3, 4. Nah, begitu kalian cara membuat piktogram sederhana. Nah, ini adalah contoh piktogramnya. Di sini ada judulnya, kemudian ada keterangannya, jenis atau nama dari simbol tersebut, kemudian ada simbol-simbolnya. Oke, selanjutnya biar kalian lebih, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan program ini? Tidak? Oke, berarti kalian sudah mengerti semua. Nah, sekarang biar pemahaman kalian lebih dalam terkait dengan tata cara pembuatan piktogram, Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang Bapak dapatkan LKPD-nya, LKM-nya, kerja murid. Nah, di sini ada petunjuk, kalian harus bacalah permasalahan yang disediakan. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompoknya, kemudian jawab pertanyaannya dan isi dengan benar. Nah, di sini ada 4 permasalahan.
Dan kalian harus menjawabnya harus secara beruntun atau berurutan dari yang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, baru nomor 4. Ya. Kalian jawabnya di kertas pikirannya. Nanti Pak minta setiap kelompok akan presentasikannya ke depan. Dan kelompok yang lain mendengarkan dan memberi masukan terhadap kelompok yang presentasikan. Akan mempresentasikannya dan kelompok yang lain akan memberi masukan. Karena kemarin kok mulai dari kelompok 1, sekarang kita balik mulai dari kelompok 3. Kelompok 3. Om Swastiastu. Hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Oke, sekian kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya, dari kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Cari tahu masalah. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Yang terakhir dari kelompok 2. Ayo semangat. Ada kelompok kalian lesu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mulai dari tadi. Sekian dari presentasi kita. Apa ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau tidak ada, saya tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, terus untuk kelompok 2-nya. Oke, kalian semua sudah menyajikan hasil dari pemikiran kelompok kalian. Nah, Bapak di sini mengamati kalian masih banyak keliru di bagian yang nomor 4P. Yang dimana itu kan diminta membuat kembali piktogram tersebut dengan menambahkan keterangan yang tepat. Nah, tadi Bapak sudah dijelaskan di awal apa saja elemen-elemen yang harus ada atau kategori-kategori apa yang harus ada dalam membuat piktogram tersebut. Ada 4 tadi, apa aja? Yang pertama ada judul.
Yang kedua, setelah itu harus ada apa? Simbol akan gambar. Ya, ada simbol. Yang kedua itu sebelum simbol ada kategorinya terlebih dahulu. Setelah kategori baru simbol. Yang terakhir ada apa? Ada keterangan. Ya, ada keterangan nilai. Nah, Bapak lihat dari ketiga kelompok hanya membuat di bagian ketiganya ini tanpa ada judulnya. Nah, jadi itu masukan dari Bapak terkait dengan hasil kerja kelompok kalian. Di setiap kalian membuat piktogram, yang pertama itu harus ada judulnya biar orang mudah membaca apa diagram yang kalian buat atau data yang sudah kalian buat. Dan itu ada kategorinya, ada simbol dan juga keterangan nilainya. Oke, karena semua Bapak sudah bisa dan hanya keliru sedikit di bagian membuat kembali atau mengulang kembali membuat diagram yang benar. Nah, untuk selanjutnya kalian Bapak berikan tes evaluasi untuk mengetahui sampai mana pemahaman individu kalian terkait dengan materi piktogram ini. Oke, sudah merespon dan juga memberikan semangat pada Bapak untuk mengajar lebih baik lagi. Nah, karena tadi diawali dengan doa, untuk pembelajaran minggu depan terkait dengan diagram batang, yang dimana sama dengan piktogram ini, cuma nantinya dia menggunakan batang, ya, simbol batang, simbolnya tidak berbeda-beda. Misalnya ada lingkaran, tidak, dia menggunakan batang yang menunjukkan jumlah dari nilai suatu benda tersebut. Nah, karena sudah jam, tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa. Doa, silakan. Selesai. Gerakan Santi. Om Santi 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 Om.